Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung. Satu sukacita tersendiri bagi saya untuk boleh hadir di handphone teman-teman sekalian di YouTube channel saya ini. Dan seperti biasa saya membahas mengenai kehidupan anak-anak muda. Saya membahas mengenai dating, mengenai love, ya kan? Bukan untuk apa-apa, tetapi apa yang saya pelajari, apa yang saya dapatkan, saya membagikan. Dan juga sebagai arsip, ya kan, supaya bisa saya lakukan di dalam kehidupan saya, kepada pasangan saya, dan juga kepada keluarga saya nantinya. So, hari ini saya sangat bersuka cita karena saya punya sesuatu yang sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat luar biasa yang mau saya sampaikan. Itu sebabnya jangan bosan, jangan tukar channel ini, ya kan, tonton sampai habis. Dan jika teman-teman diberkati, jangan lupa untuk berikan like, jangan lupa untuk share video ini, juga jangan lupa untuk berkomentar. Dan bagi yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di YouTube channel Willy Marpaung. Ayo dong ditekan tombol subscribe-nya ya, dan juga diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke, hari ini saya mau bahas mengenai kecantikan dan kekudusan. Wah. Awalnya ini ya, video ini saya buat karena saya disemangati oleh wanita yang cantik dan juga yang menjaga kekudusan hidupnya. Itu memang wanita yang luar biasa, kan? Nah, itu memang wanita luar biasa, kan? Engkau harus dapatkan pasangan yang demikian. Dapatkan pasangan yang memang cantik dan juga memang dia itu menjaga kekudusan hidupnya. Artinya apa? Dia mempunyai karakter yang baik, ya kan? Dia mendukung pasangannya untuk hal-hal yang baik. So, bukan saya menyombongkan diri saya, tidak. Tetapi saya berdoa kiranya kita semuanya bisa mendapatkan pasangan yang demikian. Karena Amsal mengatakan kecantikan adalah bohong, kemolekan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Amin. Nah, hari ini saya mau bahas mengenai kecantikan dan kekudusan, kecantikan dan karakter yang baik. Karena begini, saya mendapatkan sebuah quotes yang mengatakan, Tuhan yang memberikan keindahan kepadamu wanita, maka engkau harus menjaga keindahan itu dengan kekudusan. Ingat baik-baik, ketika engkau sudah diberikan kecantikan oleh Tuhan, ketika engkau sudah diberikan keindahan dari Tuhan, apa yang indah darimu? Saya memang tahu semua kita diciptakan sungguh amat baik. Semua kita diciptakan baik oleh Tuhan, bahkan sungguh amat baik. Tidak ada kita yang jelek. Namun ada beberapa cewek, ada beberapa wanita yang memang secara umumnya cantik, yang memang secara umumnya menonjol. Fisiknya itu maksudnya menonjol, maksudnya memang menurut semua orang dia cantik gitu, ya kan? Walaupun kecantikan itu relatif, tapi ada orang, ada wanita yang secara umum pasti cantik. Ya, misalnya Miss Indonesia, siapa yang bilang Miss Indonesia itu jelek gitu, ya kan? Atau ya teman-teman mungkin punya wanita-wanita yang cantik, tapi kan pasti ya pasangan kita yang paling cantik di mata kita, ya kan? Oke, nah itu sebabnya hari ini saya bahas kecantikan dan kekudusan. Ingat wanita, ketika Tuhan sudah memberikan keindahan kepadamu, ketika Tuhan sudah berikan kecantikan kepadamu, engkau harus jaga dengan kekudusan. Nah, hari ini saya akan bahas dari satu kisah lagi di Alkitab, dari seorang wanita cantik di Alkitab, ya kan? Namanya adalah Esther. Ya kan? Namanya adalah Esther. Esther itu bahasa Persia, sedangkan bahasa Ibrani itu Hadasa, yang artinya bintang yang bercahaya. Itu sebabnya engkau wanita, jadilah Esther, jadilah bintang yang bercahaya. Nah, Esther ini adalah wanita yang cantik. Esther ini saya ceritakan secara singkat, namun kita akan lihat juga dari firman Tuhan. Esther ini adalah seorang anak yatim piatu, tidak beribu bapa lagi, tapi dia itu diangkat atau diasuh oleh sepupunya yang bernama Mordekai menjadi anaknya. Ya, jadi sepupunya sendiri ngangkat dia jadi anaknya. Nah, ada 3 hal yang mau kita pelajari dari Esther. Ya, tentu ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari Esther, tapi hari ini saya rangkumkan saja 3 hal, yaitu mengenai kecantikan dan kekudusan. Nah, yang pertama, Esther tidak memakai kecantikannya untuk hal-hal yang negatif. Itu yang pertama. Esther tidak memakai kecantikannya untuk hal-hal yang negatif. Saya baca Esther 2 ayat yang ke-7. Esther 2 ayatnya yang ke-7. Mordekai itu pengasuh Hadasa,
yakni Esther. Jadi Mordekai itu adalah pengasuh Hadasa, artinya Esther. Ya, anak saudara ayahnya. Jadi Esther itu anak saudara ayah Mordekai. Jadi mereka itu bersepupu. Sebab anak itu, yaitu Esther itu, tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya. Ingat baik-baik, garis bawahi. Gadis itu elok perawakannya, gadis berarti masih perawan. Elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Lihat baik-baik. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Jadi Esther itu masih gadis, walaupun dia mempunyai paras yang elok, walaupun dia mempunyai kecantikan yang luar biasa, tetapi dia tidak memakai kecantikannya itu untuk hal-hal negatif. Dia tidak memakai kecantikannya itu untuk menggoda laki-laki, untuk mendapatkan apa yang dia mau, tidak. Tetapi dia menjaga kekudusannya. Kalau boleh saya buat dengan lebih lantang, dia menjaga keperawanannya. Karena saya percaya dia masih perawan. Nanti kita akan lihat seterusnya. Dari mana saya tahu dia masih perawan? Oke, jadi Esther yang pertama, dia tidak menggunakan kecantikannya, dia tidak memakainya untuk hal-hal negatif. Itu sebabnya kalau engkau memang diberikan Tuhan keindahan, kecantikan, bukan untuk disombongkan, bukan untuk memikat hati laki-laki, bukan untuk menjadi PHP. Karena ada banyak perempuan yang karena modal cantik, semua cowok didekati, ya kan? Ketika cowok ini dekatinya, ya kan, lalu diambilnya uangnya, ya kan, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, ya kan. Lalu cowok ini pun dengan bodohnya mau. Kemudian karena udah bosan, dapat lagi lebih kaya, aduh, ditinggali. Itu jelas bukan wanita yang baik. Ketika Tuhan sudah berikan keindahan kepadamu, ketika Tuhan sudah berikan kecantikan kepadamu, tolong dijaga karaktermu, tolong dijaga dengan kekudusan dan karakter yang baik. Amin. Bukan hanya soal seks, tapi tidak mempermainkan laki-laki. Karena banyak wanita cantik yang ujung-ujungnya jadi mempermainkan laki-laki. Ingat, laki-laki juga manusia. Itu sebabnya jangan permainkan laki-laki. Jangan karena cantik merasa disukai oleh banyak orang, dicintai oleh banyak laki-laki. Ingat baik-baik, jangan bangga kalau engkau dicintai oleh banyak laki-laki, tetapi banggalah jika engkau dicintai oleh satu laki-laki dan yang laki-laki itu tidak mencintai wanita lain. Jangan pernah bangga dicintai atau disukai banyak orang, disukai banyak laki-laki, dikejar-kejar laki-laki, ya kan? Tetapi banggalah ketika engkau dicintai oleh laki-laki yang memang hanya mencintaimu. Karena ada juga banyak laki-laki ya memang dia mencintai wanitanya, tapi sebanyak wanita mencintainya. Itu bukan cinta yang sejati. Nah, jadi itu sebabnya jaga kecantikanmu itu dengan kekudusan, dengan karakter yang baik. Tidak melakukan hal-hal negatif dengan kecantikan yang Tuhan berikan. Amin. Nah, kemudian yang kedua, Esther itu patuh kepada Mordekai. Esther itu patuh kepada orang tuanya. Bapak ibunya sudah nggak ada, tapi dia patuh kepada orang yang sudah mengasuhnya. Dia patuh kepada paman sepupunya. Kita baca Esther 2 ayat 10. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Ya, jadi begini ceritanya. Ini kan ceritanya Esther tuh sedang ada di pembuangan, ya kan, di kerajaan Persia, ya. Jadi raja Persia itu Raja Ahasiweros, ya, nggak suka lagi dengan Ratu Wasti karena Ratu Wasti memberontak kepada raja. Ratu Wasti itu adalah permaisuri daripada Raja Ahasiweros, sehingga Ratu Wasti itu dibuang. Ratu Wasti itu dibuang oleh Raja Ahasiweros dan raja mau mengadakan sayembara untuk mendapatkan permaisuri yang baru, untuk mendapatkan ratu yang baru. Posisi Esther, memang dia cantik, memang dia memukau, tetapi Esther itu adalah bangsa kelas 2 saat itu. Esther adalah bangsa jajahan. Esther adalah bangsa jarahan yang dijarah ke tanah Persia. Dan itu sebabnya Mordekai mengatakan, jangan kau bilang sama orang, kita itu orang Yahudi. Ya, jangan kau beritahukan. Karena nanti ya nggak jadi gitu. Dia patuh kepada Mordekai.
Ada banyak wanita yang cantik, ya kan, tidak mau patuh kepada orang tuanya, tidak mau patuh kepada pemimpin rohaninya, tidak mau patuh kepada orang-orang yang tahu apa maksud yang baik dalam hidupnya. Dan banyak wanita yang ujung-ujungnya apa? Tidak patuh kepada Tuhan. Jangan menjadi wanita yang demikian. Jangan karena cantik, suka-suka kamu enggak. Tapi justru karena engkau cantik, engkau pakai itu untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa dengan Esther ini? Esther ini memakai kecantikannya sehingga ia diangkat menjadi ratu, ya. Dia diangkat menjadi ratu, di mana raja suka kepada Esther. Raja Ahasiwerus suka kepada Esther, dan ya Esther dipilih. Dalam kitab Esther dituliskan bahwa setiap orang yang melihat Esther itu semuanya menimbulkan semuanya suka kepada Esther. Ya, saya bacakan Esther 2 ayat 15 sampai 16. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkut Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang diajarkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Jadi sebelum Esther itu menghadap raja, dia itu diperlengkapi dulu, ya, diberikan wewangian, diberikan ya dipermak lah supaya memang cantik, ya kan. Nah, dan Hegai itu adalah sida-sida raja yang menjaga para perempuan yang mau disayembara gitu. Jadi dipermak dulu Esthernya, dan Esther itu patuh juga kepada Hegai, ya. Nah, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Esther menimbulkan kasih sayang semua orang yang melihat dia. Semua orang yang melihat Esther suka kepada Esther. Nah, kemudian di ayat 16, demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istana pada bulan ke-10, yakni bulan Teber, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Anak darah berarti dia juga anak darah, dia masih perawan, dia menjaga kekudusannya. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Jelas langsung, Esther diangkat menjadi raja. Ayat 18. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pengawalnya, yakni perjamuan karena Esther, dan Baginda memerintahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Jadi Esther memakai kecantikannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dia menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya jangan sampai kecantikanmu itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi kecantikanmu itu engkau jaga dengan karakter yang baik, engkau jaga dengan sikap hati yang takut akan Tuhan, engkau jaga dengan kekudusan yang benar, sehingga apa? Sehingga engkau bisa jadi berkat buat orang lain. Dan kalau kita lihat dalam Esther 7 ayat yang ke-4 sampai 6, saya bacakan, ini yang ketiga, Esther 7 ayat 4 sampai 6. Ketika kami hamba serta bangsa hamba, di sini Esther mengakui bahwa dia itu adalah orang Yahudi. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiwerus kepada Esther sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hati yang mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Esther, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Jadi gini, Haman itu adalah pejabat di istana Ahasiweros, Raja Ahasiweros, dan dia mau membunuh orang Yahudi. Dia mau memusnahkan orang Yahudi. Dan Esther itu orang Yahudi. Dan kalau kita baca semua kitab Esther, Mordekai berkata kepada Esther, mungkin karena dengan maksud inilah engkau bisa jadi ratu, untuk menyelamatkan bangsamu. Dan ingat, inilah sikap kepahlawanan Esther. Dia membuat kecantikannya itu bukan untuk hal-hal yang aneh-aneh, tetapi dia pakai kecantikannya itu untuk menyelamatkan bangsanya. Itu sebabnya hari ini para wanita, jangan pakai kecantikanmu untuk hal-hal yang aneh. Jangan pakai kecantikanmu untuk menambah viewersmu mungkin di TikTok, lalu kau lakukan yang enggak-enggak. Saya bukan melarang orang main TikTok. Ingat baik-baik, TikTok itu bagus kalau misalnya kita lakukan hal-hal yang baik. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai teman seiman,
Untuk apalah engkau lakukan hal-hal yang enggak di TikTok, di mana ya pakai baju. Ya. Saya bilang sama pasangan saya, kau boleh main TikTok, tapi jangan sampai kau lakukan yang enggak di TikTok itu. Jangan sampai kau joget-joget yang enggak jelas di TikTok itu. Itu sebabnya jangan pakai kecantikanmu untuk hal yang enggak. Jangan pakai kecantikanmu untuk hal-hal negatif. Tapi pakai kecantikanmu itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menyelamatkan orang lain, untuk menyelamatkan, lihat baik-baik, Esther menyelamatkan satu bangsanya. Itu sebabnya hari ini, jadilah Esther yang luar biasa. Jadilah Esther sebagaimana di Alkitab dulu. Kalau engkau sekarang yang punya nama Esther, imani bahwa itu adalah maksud Tuhan dalam hidupmu. Maksud Tuhan supaya apa? Supaya kecantikan yang Tuhan berikan kepadamu itu menjadi berkat. Itu kau pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan dan menolong orang lain. Itu sebabnya, seperti kata Amsal, kecantikan dan kemolekan adalah bohong dan sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Jangan pakai kecantikanmu untuk hal-hal yang negatif. Jangan pakai kecantikanmu untuk hal-hal yang jahat. Jangan pakai kecantikanmu itu untuk hal-hal yang merusak hidupmu, jangan. Tapi pakai kecantikanmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pakai kecantikanmu untuk menolong orang lain. Pakai kecantikanmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga apa? Sehingga engkau artinya mensyukuri. Engkau memakai apa yang Tuhan taruh padamu. Sehingga hidupmu berarti. Saya berdoa, kiranya hidupmu berarti. Jaga kekudusan hidup. Jangan macam-macam. Jangan karena cantik engkau itu permainkan laki-laki. Jangan karena cantik engkau itu ya suka-sukamu hidup ini ya kan. Tapi hari ini ketika engkau memang adalah wanita yang cantik, engkau adalah wanita yang memiliki keindahan, mari gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Gunakan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Gunakan itu untuk menolong orang lain. Gunakan itu untuk kita menjaga kekudusan kita, untuk memang kita patuh kepada orang tua kita, patuh kepada pemimpin rohani kita, patuh kepada pasangan kita. Engkau yang sudah punya pacar misalnya, jangan karena engkau cantik lalu engkau itu suka-sukamu sama pacarmu. Jangan. Engkau juga laki-laki, karena engkau ganteng, karena engkau kaya, suka-sukamu sama pacarmu. Nggak bisa kayak gitu. Harus ada saling penerimaan, harus ada saling menghargai, harus ada saling mengerti, dan harus bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya hari ini ketika Tuhan sudah memberikan keindahan kepadamu, keindahan tubuhmu, gunakan itu, jaga itu dengan kekudusan, dan pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saya berharap ada banyak Esther-Esther seperti di Alkitab yang muncul di akhir zaman ini. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi berkat, sehingga kita bisa jadi garam, sehingga kita bisa jadi terang, dan kita bisa menjadi berkat, menolong orang lain dalam hidup ini. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya hari ini video ini memberkatimu. Saya tidak menuduh engkau, tapi kalau hari ini misalnya engkau sudah berbuat salah dengan kecantikan yang kau punya, bertobatlah, kembalilah ke jalan Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengampuni hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.